Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat bukti potong A1 dengan cara impor XML atau bukti potong 21 Desember, bukti potong tahunan A1 bagi pegawai tetap. Itu dengan cara impor XML bagaimana? Ada 5 yang dibahas pada pembahasan kali ini agar wajib pajak paham bagaimana cara impor XML untuk bukti potong 21 Desember atau untuk bukti potong tahunan A1. Yang pertama, kewajiban terkait bukti potong PPA 21 A1 A2 bagaimana? Perlu dipahami. Terus yang kedua, cara pembuatan bukti potong PPA 21 A1 secara cash-in ini perlu dipahami juga. Lalu lanjut kita masuk ke pembahasan utama, yaitu cara membuat bukti potong PPA 21 dengan cara impor, solusi error impor XML, baru yang terakhir jenis keterangan error XML-nya. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Sebelum wajib pajak masuk ke impor XML bukti potong A1, wajib pajak perlu memahami A1 dan A2 itu seperti apa. Untuk bukti potong 21 pegawai tetap masa Desember itu disebut juga bukti potong tahunan A1 atau A2. Jadi kalau dulu di DJP online atau di aplikasi ISPT, aplikasi yang lama, itu penginputannya 2 kali, input masa yang bulanan sama input yang tahunan. Namun di aplikasi Cortex cukup input 1 kali di BPA1 atau BPA2. Kalau sudah diinput 1 kali, itu sudah menghitung bukti potong 21 untuk masa Desember. Jadi cukup diinput 1 kali, itu sudah menghitung bukti 21 pegawai tetap masa Desember. Oke, beda A1 dengan A2. A2 ini untuk yang ASN. Untuk yang selain ASN itu menggunakan bukti potong A1. Terus yang keempat, bukti potong A1 A2 wajib dibuat untuk semua pegawai baik yang di bawah PTKP maupun di atas PTKP untuk pelaporan SPT tahunan. Terus yang kelima, A1 A2 ini dibuat pemberi kerja paling lambat sebelum jatuh tempo pelaporan SPT masa Desember, itu tanggal 20 Januari 2026. Terus yang terakhir, A1 A2 yang sudah dibuat disampaikan ke pegawai paling lambat akhir Januari, atau diinformasikan aja sudah dibuat A1-nya. Nanti untuk bukti potong A1 itu sudah masuk ke akun Cortex pegawai masing-masing. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Sebelum masuk ke cara impor, kita coba jelaskan terlebih dahulu cara cash-in. Cara cash-in yaitu ada 6 tahapan, yaitu login, ajukan kode otorisasi, ubah role akses ke badan, lalu akses menu e-bupot BPA1 bukti pemotongan masa pajak terakhir, baru input data sampai dengan submit, langkah terakhir terbitkan bukti potong approval. Perbedaannya dengan cara cash-in dengan cara XML seperti apa? Untuk cara XML perbedaannya pada langkah kelima. Langkah kelima itu dilakukan upload impor XML. Ya, jadi untuk bisa upload atau impor XML ini perlu dilakukan beberapa langkah. Jadi perbedaannya di langkah kelima, kalau cara cash-in itu input datanya sampai dengan submit, input datanya satu-satu, input P dan seterusnya. Lalu setelah di input data submit. Namun kalau untuk cara XML di langkah kelima itu diubah, yaitu langkah kelima itu dilakukan upload impor XML-nya. Nah, untuk cara upload impor XML-nya bagaimana? Kita masuk ke pembahasan yang utama, cara impor bukti potong A1 atau cara upload impor XML bukti potong A1 bagaimana? Ini ada 5 tahapan, yaitu download template XML BPA1. Silakan gunakan template yang sudah disederhanakan. Itu sudah ada template dari Paham Pajak, silakan gunakan sebaik mungkin. Download template-nya di SID garing Paham Pajak. Lalu setting Excel-nya dalam hal menu developernya belum ada, di menu option developer ribbon centang developernya. Lalu isikan data-datanya, pastikan nick pegawai sudah dilakukan aktivasi akun. Tandanya sudah pernah dibuatkan bukti potong 21. Lalu langkah keempat, ubah ke XML atau save XML data. Lalu langkah terakhir, upload XML ke menu e-bupot terkait, lalu lakukan impor. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara impor bukti potong A1, kita coba simulasikan. Langkah pertama, download template-nya. Template-nya sudah tersedia di s.id garing Paham Pajak. Silakan download template-nya. Template yang sudah diedit atau sudah disederhanakan oleh
paham pajak, silakan gunakan subscribe terlebih dahulu. Oke, sudah di-download template-nya. Langkah kedua yaitu setting developernya. Dalam hal developernya belum muncul, silakan lakukan setting developernya agar muncul menu developernya. Nah, cara setting developernya yaitu File, di menu File, lalu pada bagian bawah klik Option, di bagian bawah Advanced klik Customize Ribbon, lalu pada bagian kanan pastikan centang developernya. Sudah dicentang developernya, lalu klik OK. Setelah klik OK, nanti akan muncul di sebelah kanan view akan muncul menu developer untuk melakukan ekspor ke XML. Oke, sudah muncul menu developernya. Lanjut ke langkah ketiga yaitu isi datanya. Bagian yang diisi adalah bagian yang ditandai warna hijau. Jadi yang warna lain itu tidak perlu diisi karena sudah otomatis. Silakan wajib pajak isi bagian yang ditandai warna hijau, lengkapi datanya. Ini contoh seperti ini data-datanya ya. Terus ya, isi bagian D1, pastikan NPWP-nya diisi sesuai dengan NPWP si pemberi kerja 16 digit. Lalu isikan masa pajak awalnya, masa pajak awal bekerja, terus masa pajak akhirnya. Dalam hal wajib pajak masih bekerja maka isi 12. Lalu isikan NIK pegawainya, pastikan NIK-nya valid, sudah aktivasi akun atau sudah pernah dibuatkan bukti potong. Lalu status PTKP-nya kondisi per awal tahun, tanggungannya berapa, isikan posisi gaji. Untuk gaji diisikan isi penghasilan selama masa kerja atau isi penghasilan setahun. Dalam hal kerjanya dari Januari Desember, maka isikan penghasilan setahun. Lalu opsi gross up silakan diisi yes jika PPh ditanggung perusahaan. Jika tidak ditanggung perusahaan PPh-nya, maka diisi no. Oke, lanjut ke tunjangan lainnya. Ini diisi penghasilan selama 1 tahun, honorarium, asuransi, natura, tantiem, dan penghasilan ini diisi penghasilan selama setahun atau selama masa kerjanya. Jadi kalau masa kerjanya 8 sampai 12, Agustus sampai 12, maka penghasilan dari Agustus sampai dengan Desember itu berapa? Oke, lanjut ke iuran pensiun. Ini diisi dalam hal wajib pajak selama masa kerja itu ada dipotong iuran pensiun. Lalu lanjut isikan zakatnya. Dalam hal wajib pajak ada dipotong zakat yang dibayarkan oleh pemberi kerja ke badan amil zakat, maka isikan jumlah zakatnya sepanjang memenuhi kriteria yaitu dipotong oleh pemberi kerja dan dibayarkan ke badan amil zakat. Ini isikan zakat, jumlah zakatnya. Lalu isikan nomor bukti potong sebelumnya. Dalam hal pegawai yang bersangkutan itu pindahan dari pemberi kerja sebelumnya dan ada nomor bukti potongnya. Jika tidak ada, silakan diisi 0. Jika tidak ada nomor bukti potong, silakan diisi 0. Jika ada, isikan sesuai dengan nomor bukti potongnya. Pastikan nomor bukti potongnya sesuai dengan bukti potong yang di Cortex. Oke, sudah diisikan data-datanya, baru lanjut ke bagian data. Nah, di bagian data ini wajib pajak hanya menyesuaikan datanya, jumlah datanya. Dalam hal jumlah datanya lebih dari 3, misalkan 10, silakan tambahkan baris datanya ke bawah dengan cara copy paste. Silakan tambahkan ke bawah dengan cara copy paste sampai dengan jumlah baris datanya cukup. Misalkan baris datanya sampai ke 10, silakan nomor urutnya ditambahkan. Dalam hal jumlah datanya ada 10, silakan tambah nomor urutnya juga ditambahkan, terus baris datanya juga ditambahkan. Jadi yang diisikan di nomor urut sama baris datanya copy paste ke bawah. Jadi isian di data itu nomor urut sama baris data copy paste ke bawah. Lalu cek lagi di bagian isi data. Dalam hal isi datanya memang ada 10, ini diisikan sampai data ke 10. Jadi nanti sudah otomatis terisi. Dalam hal dia cuma ada 3 data, maka dihapus data yang kosong. Dihapusnya dengan cara hapus baris data, bukan delete ya. Kalau ini dengan cara delete. Kalau seperti ini dengan cara delete.
Kalau masih ada baris-baris biru seperti ini atau baris data seperti ini, berarti ini masih ada yang menggantung format datanya. Pastikan di delete format datanya, yaitu dengan cara dihapus di blok ya, di blok paling kiri ke bawah. Pastikan semuanya ke blok, lalu klik kanan, klik delete. Jadi pastikan baris datanya itu benar-benar terhapus agar tidak ada error pada saat impor XML-nya. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Setelah datanya sudah siap, wajib pajak lanjut save as XML-nya atau ubah ke XML dengan cara klik developer, klik export. Setelah klik ekspor, isikan file namanya bebas, misalkan 10, lalu klik ekspor. Atau bisa juga untuk menyimpan ke XML dengan cara kedua, yaitu file, save as, ubah namanya bebas, misalkan 11, lalu ubah formatnya, pilih XML data, lalu klik save, lalu klik continue. Jadi ada dua cara untuk menyimpan atau mengubah ke XML, yaitu dengan cara klik developer export atau dengan cara klik file lalu klik save as, pilih XML data. Oke. Kalau sudah disimpan ke XML, kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu upload XML-nya ke menu eBuPOT terkait. Oke. Pastikan wajib pajak akses menunya di eBuPOT. Jadi setelah login, kode otorisasi, overall akses, ada tulisan impersonating, akses menu eBuPOT BPA 1 masa pajak terakhir. Baru lakukan upload XML-nya dengan cara impor, klik impor data. Jadi di menu eBuPOT BPA 1 masa pajak terakhir, lalu tampilannya muncul seperti ini. Klik impor, lalu klik browse. Setelah klik browse, cari XML-nya yang terkait. Nah, tadi nomor 10, klik open. Setelah diklik open, cek hasil impornya dengan cara klik XML monitoring. Nah, di bagian sini, di bagian paling atas, ini ada nama file 10, ada keterangan files validation gagal. Kalau files validation gagal, berarti ini kesalahannya kesalahan data. Isian datanya ada data yang tidak valid. Tapi kalau errornya di error XML dokumen, maka ini kesalahan format data. Jadi errornya ada error format data, ada error isian data. Nah, ini bedanya seperti ini. Kalau error format data tidak ada tanda mata, tapi kalau dia ada tanda mata, berarti kesalahan errornya itu pada isian datanya. Oke, kita coba cek, lalu klik yang tanda mata. Nah, di sini ada beberapa kesalahan. Di sini kan ada 3 data. Padahal di sini ada line sampai line 89. Rumusnya untuk mencari ini baris data keberapa, itu dengan cara kurangi 3, 89 dikurangi 3, dibagi 29. Nah, kalau 89 dikurangi 3, dikurangi 3 itu 86, dibagi 29 itu 2,9. Nah, ini dibulatkan ke atas. Walaupun dia nanti 2,1, 2,2 itu dibulatkan ke atas. Itu berarti ini baris data yang ketiga. Kalau ini 60 dikurangi 3, 57, 57 dibagi 29, itu berarti baris data yang kedua. Nah, ini 60, 57 baris data yang kedua, 12 ini baris data yang ke 1. Kalau dibagi 29 berarti 0,3, berarti pembulatan ke atas, itu berarti ini baris data yang ke-1. Berarti baris data yang ke-1 nick-nya tidak valid. Ini bisa dicek. Berarti nick yang ini tidak valid, silakan diperbaiki. Terus perbaiki yang 3, berarti kalau sampai dengan 1, 2, 3 itu baris data yang terkait NPWP yang login. Nah, NPWP yang login ini sebaiknya dicek kembali. Pastikan wajib pajak mengecek kembali NPWP yang login atau NPWP pemberi kerja. Nah, terus ini yang nomor bukti potong sebelumnya ini diperbaiki. Nah, cek nomor bukti sebelumnya, itu pastikan nomor bukti potong dicek kembali, diinput dengan benar, sesuai dengan bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya.
Lalu di sini ada kesalahan nomor NPWP pemberi kerja, silakan wajib pajak cek kembali. Dalam hal ada kesalahan NPWP pemberi kerja, silakan copy paste pada bagian atas ini. Silakan diubah NPWP pemberi kerjanya. Dalam hal datanya sudah diperbaiki, silakan balik lagi ke data, lalu lakukan ekspor ulang kembali. Kasih nama bebas, lalu klik ekspor, lalu lakukan upload ulang kembali di menu terkait. Klik impor data, browse, klik filenya, lalu klik open, lalu cek XML monitoring. Satu files validation, ini ada kesalahan, masih ada keterangan error. Klik, kita scroll ke kanan, lalu klik yang tanda mata. Cek masa pajak akhir, tidak boleh saling tumpang tindih. Ini dicek kembali. Ini ada ketentuan dalam hal wajib pajak sudah pernah dibuatkan bukti potong dengan cara cancel in atau di bukti potong A2, pastikan dihapus terlebih dahulu atau dibatalkan. Nah, ini kebetulan sudah pernah dibuatkan bukti potongnya. Silakan dicentang lalu dihapus. Setelah dihapus, lalu lakukan impor data kembali. Lalu cek XML monitoring. Nanti ada keterangan successfully create. Kalau sudah berhasil, silakan di-refresh kembali. Nanti akan ada muncul data bukti potong yang sudah diimpor. Hasil impor bukti potongnya. Dalam hal wajib pajak sudah muncul data bukti potongnya, silakan scroll ke kanan dan dicek kembali. Atau wajib pajak bisa mendownload dengan cara klik file Excel-nya untuk mengecek kembali hasil inputannya. Dalam hal datanya sudah sesuai, silakan centang, lalu klik terbitkan, lalu isikan kata sandi dan konfirmasi tanda tangan. Dan bukti potongnya kalau sudah pindah ke telah terbit berarti bukti potongnya sudah selesai. Oke, kita lanjut penjelasan berikutnya, penjelasan tambahan untuk solusi error impor XML BPA1 yang tadi disimulasikan. Pastikan wajib pajak mengecek isian datanya, baik NPWP pemberi kerja, NIK pegawai, atau nomor bukti potong sebelumnya. Terus cek baris data yang lebih itu sudah di-delete sepenuhnya dengan cara blok data di bawah, lalu klik kanan delete. Ketiga, pastikan di-upload di menu e-Bupot BPA1 masa pajak terakhir. Lalu 4, cek keterangan errornya apa. Ini dari keterangan error nanti wajib pajak bisa mengecek, atau wajib pajak bisa mengecek cari data errornya dengan cara open XML with notepad. Nah, untuk lebih sederhananya itu line nomor berapa dikurangi 3 dibagi 29. Nanti akan ketahuan dia baris data yang keberapa. Kalau misalkan dia nomor urut yang 30, line nomor 30 berarti kurangi 3 dibagi 29, dia berarti 0,9 dibulatkan ke atas berarti dia baris data yang ke-1. Namun kalau dia misalkan 35 dikurangi 3 itu 32 dibagi 29 dia 1,1 atau 1,2. Kalau dia 1,1 satu lebih berarti dibulatkan ke atas. Kalau satu lebih dibulatkan ke atas berarti dia masuk ke baris data yang kedua. Oke, kita lanjut, kita pelajari jenis-jenis keterangan error. Keterangan error ada dua, error di format datanya atau error di isian datanya. Untuk error di format datanya itu tandanya apa? Tandanya itu di bagian ini, there is error XML document. Ada keterangan error XML dokumen, berarti data XML-nya atau struktur XML-nya itu ada yang error, baik format datanya, uploadnya tidak sesuai, datanya tidak lengkap, maupun baris datanya tidak dihapus sepenuhnya. Error yang kedua yaitu isian data tidak valid. Tandanya kalau kita tarik ke kanan itu ada tanda mata, ada pesan. Ini bisa diklik. Kalau diklik tanda mata ini ada rincian errornya. Nah, ini berarti ada rincian mana data yang error atau mana isian data yang tidak valid. Berarti ini di sini line nomor 12, ini data nomor 12 yang di XML ini tidak valid. Ini tahu baris data keberapa? Ini dengan cara 12 kurangi 3 dibagi 29 berarti dia 0,5, 0,3. Kalau dia 0,3 berarti dibulatkan ke atas, berarti ini baris data yang ke-1. Ini 89 dikurangi 3, dikurangi 3 dibagi 29 dia 2,9 dibulatkan ke atas, ini berarti ini baris data yang ketiga. Jadi untuk tahu errornya di baris data yang keberapa, rumusnya line nomor berapa
dikurangi 3 dibagi 29. Nah, ini ada jenis-jenis keterangan errornya. Kalau sudah ada isian data tidak valid, maka isian data yang tidak valid ini diperbaiki di bagian datanya. Oke, demikian bagaimana cara membuat bukti potong dengan cara impor. Berikut dengan penjelasan bagaimana solusi errornya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.